Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Rehat, Renungan Hari Jumat GBI Ruko Geraha Niaga. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami kembali bersama-sama belajar firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan urapi mereka yang juga menyaksikan tayangan ini. Biar kami sama-sama diberkati, biarlah melalui acara ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap diberkati dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Matius 8 ayat 10. Matius 8 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, heranlah Yesus. Nats ini berbicara tentang iman dari perwira Kapernaum, yang dimana kita bisa melihat Bapak Ibu, perwira Kapernaum ini percaya bahwa apapun hanya sepatah kata yang Yesus ucapkan, maka hambanya yang sedang sakit itu akan sembuh. Nah, perkataan ini yang membuat Yesus heran. Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada 2 kali Yesus heran. Yang pertama kita lihat dalam ayat ini, Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar perkataan dari perwira Kapernaum. Dan yang kedua Bapak Ibu, Yesus heran di dalam Markus 6 ayat 6a itu. Heran atas ketidakpercayaan orang-orang di Nazaret. Karena orang-orang di Nazaret adalah orang-orang yang mengenal Yesus, siapa itu Yesus. Ketika Yesus mengajar dengan kuasa, menyembuhkan orang, pengajarannya luar biasa. Dan orang-orang yang mendengar perkataannya itu, mereka mempertanyakan, kok bisa ya? Mereka kuasa dari mana mereka dapat? Dan kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Markus 6 itu, ayat yang ketiga. Bukankah ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ayat yang ke-6a, Yesus berkata, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat Yesus 2 kali heran. Hanya bedanya adalah yang pertama dia heran dengan iman perwira Kapernaum. Bahkan Yesus berkata, iman yang sebesar ini katanya tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tetapi di bagian lain, Markus 6 itu Bapak Ibu, justru Yesus juga heran, tapi atas ketidakpercayaan orang-orang di Nazaret. Yang dimana mereka sudah tahu tentang Yesus, mereka sudah banyak melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi justru mereka menolak dia. Maka di dalam nats itu juga dikatakan bahwa Yesus berkata, dalam Markus pasal 6 itu Bapak Ibu, dikatakan di situ, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya
dan di rumahnya. Nah, itu yang dialami oleh Yesus Bapak Ibu. Di kampungnya sendiri, di Nazaret, yang seharusnya orang punya iman, bahkan melebihi harusnya perwira di Kapernaum itu. Tetapi justru mereka menolak Yesus. Makanya Yesus heran atas ketidakpercayaan orang-orang yang di Nazaret itu. Bapak Ibu, sekali lagi Yesus heran dengan perwira di Kanaan itu. Bahkan Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di tengah-tengah orang Israel. Iman yang besar. Tentu Bapak Ibu, besar di sini tidak berbicara tentang kuantitas ya. Karena Yesus pernah berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Jadi ini tidak bicara tentang kualitas, kuantitas, besar atau kecil. Tidak bicara tentang kuantitas, tapi bicara tentang kualitas. Jadi perwira Kanaan punya iman yang berkualitas. Di mana letak kualitasnya Bapak Ibu? Nah, kalau kita melihat di dalam Injil Matius ini Bapak Ibu, saya akan bacakan dari ayat yang kelima itu. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, ini letak kualitas imannya Bapak Ibu. Perwira punya pergumulan, anaknya lumpuh dan dia mengharapkan Tuhan datang. Terus Tuhan berkata, ya aku akan datang menyembuhkan anaknya, hambanya. Tetapi Bapak Ibu, perwira ini berkata, nggak usah datang Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, disinilah letak kualitas dari iman perwira Kanaan itu Bapak Ibu. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Jadi imannya itu didasarkan atas perkataan Tuhan, perkataan Yesus, atau didasarkan atas firman Allah. Nah, inilah iman yang harus kita miliki Bapak Ibu. Karena memang iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Dan iman itu harus didasarkan kepada firman. Bukan didasarkan kepada yang lain. Bukan karena melihat kita baru beriman, tetapi dasarnya adalah perkataan Tuhan atau firman. Makanya Bapak Ibu, ketika Yesus telah bangkit dari antara orang mati, salah satu murid yang kita sering kali kenal itu Thomas Bapak Ibu. Thomas yaitu ketika diberitakan tentang kebangkitan Yesus, dia salah satu murid yang menolak berita itu. Bahkan dia berkata, kalau sebelum aku mencucukkan tanganku di bekas lubang paku, aku tidak akan percaya. Nah, ketika Yesus menampakkan diri kepadanya dan berkata, mari Thomas, cucukkanlah jarimu. Dan Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allah, katanya. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 29 Bapak Ibu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Bapak Ibu, hari ini biarlah kalau Tuhan melihat iman kita itu, kita punya iman yang berkualitas. Iman yang dasarnya adalah firman. Kenapa kita percaya Yesus? Ya karena Yesus itu Tuhan. Dasarnya firman berkata, Yesus itu Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, itu dasarnya firman Bapak Ibu. Maka di dalam Roma itu Bapak Ibu, Roma pasal 10 itu, Abraham berkata imannya tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi ketika iman berjumpa dengan realitas, dia akan tetap
pegang firman. Jadi kalau seseorang bisa terus menjalani hidup ini dengan ucapan syukur, dengan sukacita, itu karena dasarnya firman. Segala sesuatu yang terjadi di dalamnya Allah turut bekerja. Itu kan firmannya ada. Makanya orang percaya bisa melihat ada pengharapan di tengah-tengah masalah dan pergumulan yang ada. Jadi Bapak Ibu kembali ke tema kita, heranlah Yesus. Yesus heran dengan perwira Kapernaum karena punya iman yang besar. Sementara Yesus berkata begini Bapak Ibu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi orang Israel itu mendasarkan pengiringannya, imannya kepada Tuhan karena melihat dulu. Gitu. Mujizat, berkat, itu yang mendasarkan dia percaya kepada Yesus. Tapi perwira Kapernaum luar biasa. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan menjadi sembuh. Bapak Ibu, Tuhan merindukan kita punya iman yang seperti ini. Punya iman yang berkualitas, yang kita dasarkan kepada firman, bukan yang lain. Bukan kepada berkat, bukan kepada hal-hal yang terlihat secara kasat mata. Dan kita mau Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu heran yang ketiga kali. Karena Alkitab mencatat dia heran 2 kali. Kita mau Yesus itu heran yang ketiga kali. Kapan Bapak Ibu? Saat Yesus datang yang kedua kali. Dia menjumpai iman seperti perwira Kapernaum. Bapak Ibu, saya berdoa supaya ketika Tuhan melihat iman kita, Tuhan heran karena dia mendapati kita punya iman yang berkualitas. Iman yang kita dasarkan hanya kepada firman. Kita tahu bahwa firman itu iya dan amin. Perkataan Tuhan itu iya dan amin. Hidup dalam hidup kita. Sekali lagi pertanyaan kita adalah, apa yang membuat Yesus heran kalau dia menjumpai kita? Apa yang membuat Yesus heran kalau melihat hidup kita? Biarlah Bapak Ibu, tentu Yesus tidak heran kalau kita kaya, kalau kita punya kedudukan yang tinggi, bukan karena jabatan dia heran. Salah satu yang kita bisa lihat di sini, dia bisa heran kalau dia bisa melihat iman kita. Iman yang tetap percaya apapun yang terjadi. Bahkan iman yang tetap percaya walaupun realitas yang kita alami berbeda, bertolak belakang dari apa yang kita harapkan itu. Biarlah Bapak Ibu, hidup kita diwarnai oleh hal-hal yang membuat Yesus heran ketika dia melihat kita, ketika dia menjumpai kita. Membuat Yesus heran. Saya berdoa Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dijumpai oleh Tuhan, punya sesuatu yang membuat Yesus heran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu, biar kami bisa mengerti apa yang Tuhan sudah sampaikan, dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami bisa membuat Tuhan menjadi heran, Tuhan menjadi bangga atas hidup kami. Hal-hal yang baik yang Tuhan jumpai, yang Tuhan temukan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.